Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semua ya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke saya. Bismillah, kita mulai ya. Disebutkan bahwa stimulasi harus terjadwal. Sedangkan di kesempatan lain, kami juga pernah mendengar agar memberikan kesempatan pada anak untuk memilih kegiatannya sendiri. Saya masih bingung bagaimana menyelaraskan kedua hal ini. Bolehkah diberikan contoh nyatanya di TK, daycare, atau rumah? Ini pertanyaan yang bagus banget. Jadi, teman-teman masih ingat kan ya, saya pernah sampaikan bahwa anak-anak itu harus terpenuhi kebutuhan bermainnya itu dua gitu. Ada dua tipe kegiatan bermain. Yang terstruktur atau structure play dan kegiatan yang bebas atau free play. Jadi structure play dan free play ini dua-duanya bagus dan dua-duanya penting dan dua-duanya harus di penuhi, harus kita penuhi. Salah satu tanggung jawab kita adalah memastikan anak seimbang nih antara terstruktur, structure play, dan free play. Kenapa pentingnya gitu ya? Structure play itu penting banget karena lewat structure play anak-anak akan belajar mengikuti instruksi ya, dengar instruksi, mengikuti instruksi. Terus ada goals yang perlu dicapai, ada aturan main gitu ya. Itu kan diperlukan sama anak-anak gitu ya. Kalau anak kebayang nggak? Kalau anak tuh semua kegiatannya free play dari pagi sampai malam seharian itu pokoknya free play di ler gitu aja ya, free play itu di ler gitu aja. Iya mbak, anakku tuh pokoknya kalau di rumah tuh ya dia pokoknya setiap harinya itu main di kebun belakang rumahku mbak. Rumah belakangku tuh ada kebun, ya udah dia main tuh apa aja, tak biarin mbak, nggak pakai sendal, nanti dia main masak-masakan, nanti dia main lumpur, nanti dia main apa semua segala macam ya. Itu bagus banget, itu free play. Tapi ya, free play itu manfaatnya juga banyak banget. Free play itu manfaatnya inisiatif anak meningkat, inovasinya meningkat, ya anak jadi kreatif gitu. Leadershipnya biasanya juga makin tinggi gitu ya, karena dia terasah gitu, karena dia kan, oh oke nanti kamu kerjain ini ya gitu. Kalau aku yang ini ya gitu, macam-macam gitu. Free play itu bagus banget. Tapi tetap anak perlu kegiatan yang terstruktur gitu ya, supaya tadi dia ikut instruksi, mencapai goals dan lain-lain. Nah, jadi kita penting punya keseimbangan supaya anak dapat dua-duanya. Nah, jadi gimana? Oke, kalau tadi pertanyaannya di daycare atau di sekolah gitu ya, di PAUD, kita bisa rancang sebetulnya. Jadi misalnya aja dari pagi itu kalau di saya ya di center yang saya kelola, jadi pagi itu selalu ada bermain bebas gitu ya. Jadi bermain bebas itu apa? Ya udah anak datang, terus mereka bebas ngelakuin apa aja di lapangan gitu ya, di playground. Boleh naik ayunan, boleh main sepeda, boleh lari-larian, boleh apa aja. Pokoknya mereka di situ ada banyak permainan, mereka bisa lakukan itu. Bebas memilih ya. Ada yang main gobak sodor, ada taktik jongkok dan lain-lain. Nah, pokoknya mereka bebas pilih. Terus juga, tapi habis itu ada kegiatan terstrukturnya. Kegiatan terstrukturnya apa? Jadi kegiatan jadi senam bareng, terus juga atletik. Jadi atletik itu misalnya guru udah nyiapin halang rintang. Jadi misalnya lompat satu kaki berputar, terus apa merangkak gitu ya, terus lempar bola ke tujuan, ke target. Nah, itu kan udah terstruktur gitu ya. Jadi mereka dapat kesempatan untuk melakukan itu. Terus juga udah di luar, di dalam gedung pun, di dalam ruangan pun juga ada waktunya mereka bermain bebas. Mereka boleh pilih mereka mau ngapain aja. Tentu saja ada beberapa mainan ya, misalnya puzzle, terus balok, Lego, dan lain-lain. Mereka bebas mainin itu, ada waktunya, tapi juga ada waktu di mana ketika mereka harus melakukan pekerjaan yang memang ada goals-nya, gitu. Misalnya apa worksheet atau mewarnai atau coloring atau apapun itulah ya, atau science dan lain-lain. Gitu. Kebayang ya, mudah-mudahan kebayang ya. Jadi ada waktunya mereka
berikan kebebasan, tentunya tetap kebebasan yang berbatas ya. Kayak tadi kan waktu di awal di playground main bebas sih, tapi semuanya di luar, ya. Jadi boleh semuanya tapi di luar. Terus semuanya tapi tetap di area ini, gitu. Misalnya. Jadi tetap freedom with limitation itu tetap jalan, gitu ya. Bebas. Lalu ada yang terstruktur, yang memang ada goals-nya. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan tergambar ya, ada bayangan. Nah, kalau di rumah itu kira-kira begini. Biasanya saya tuh kalau menyarankan ke orang tua bikin kegiatan stimulasi gitu ya, itu saya akan menunjukkan bahwa kita tuh bisa membagi waktu seharian itu dalam 3 bagian. Jadi ada pagi hari, siang sampai sore hari, dan malam hari. Nah, polanya itu sama. Ya, sebentar ya. Polanya itu sama. Jadi di pagi hari ya, pokoknya begitu anak bangun, itu setelah anak bangun itu kita ajak untuk beraktivitas yang seru, yang heboh gitu ya. Jadi yang paling gampang ya aktivitas di luar rumah gitu ya. Mau apa? Mau jalan-jalan keliling kompleks gitu ya. Boleh apa aja gitu ya. Terus habis itu mandi, habis itu sarapan, habis itu bantu siapin makan siang misalnya. Habis itu main bebas gitu. Terus makan siang. Nah, dari bermain itu kan mau menuju ke tidur siang ya. Mau menuju ke tidur siang, teman-teman lihat nggak? Udah mulai kegiatan yang tenang tuh, ya, membantu siapin makan siang. Itu kan udah pasti misalnya apa namanya potek-potekin bau bayam gitu ya, potek-potekin bayam. Terus habis itu mereka main puzzle, main Lego gitu ya, udah main bebas. Habis itu makan siang, udah yang tenang-tenang tuh, gitu ya karena kita mau menuju ke tidur siang. Jadi ada itu bridgingnya, gitu. Jangan mau tidur siang kegiatannya heboh, ya jangan. Jadi baterainya masih on banget tuh nantinya. Mau tidur siang, mau setiap kali mau tidur itu kegiatannya udah kegiatan-kegiatan yang tenang, gitu. Habis tidur siang bangun lanjut lagi tuh sama kayak yang di pagi tadi, gitu ya. Aktivitas di luar ruang, gitu ya, di luar rumah yang heboh, yang menguras energi, gitu. Habis itu mandi, bantu siapin makan malam, ya udah mulai tenang makan malam. Terus misalnya bantu lipet baju, udah kegiatan-kegiatan tenang ya, baca buku, terus persiapan tidur gitu. Nah, jadi kebayang ya teman-teman ya, kalau di rumah itu kira-kira ritme yang bisa kita siapkan itu begini. Nah, saya kasih contoh juga. Misalnya kita bikin rutinitas nih, tiap pagi itu ada adegan atau ada anak-anak tuh misalnya keluar pergi sama bapaknya untuk cari sarapan, gitu ya, misalnya. Nah, cari sarapan. Nah, habis itu pulang mandi, habis itu sarapan, gitu ya, misalnya. Jadi itu memang udah keteraturan tuh. Nah, tapi kita tuh bisa tuh ganti-ganti sebenarnya. Jadi kayak aktivitas jadi kayak pergi sama bapak cari sarapan itu kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang naik motor, kadang-kadang naik sepeda, kadang-kadang naik mobil gitu misalnya gitu ya. Jadi itu bisa berubah-ubah, tapi tetap pergi sama bapak cari sarapan misalnya gitu ya. Mandi. Nah, sarapan ya udah pasti pokoknya harus ada sarapan kan pagi misalnya. Nah, sarapannya ini mau kadang-kadang di teras, mau kadang-kadang di kebun, mau di meja makan, itu kita bisa apa namanya variasikan. Mulai kebayang nggak teman-teman? Kebayang ya? Gitu. Jadi kira-kira begitu. Mudah-mudahan terbayang dan menjawab pertanyaan ya.